Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amandani dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas terkait teori belajar. Nah, apa saja teori belajar itu? Teori belajar dibagi menjadi 3, teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar kognitivisme. Untuk penjelasan berikut ini, yuk kita simak bersama-sama. Oke, sebelum memulai kepada pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan submaterinya terlebih dahulu. Pertama, kita akan mempelajari tentang teori belajar behaviorisme. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang teori belajar konstruktivisme. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitivisme. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang perbedaan dari ketiga teori belajar tersebut. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Jadi, teori belajar behaviorisme adalah teori psikologi yang materi ulasannya berupa perilaku yang tidak berkaitan dengan kesadaran atau struktur mental. Jadi, teori ini menjelaskan jika belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau jelas. Nah, perubahan itu terjadi melalui rangsangan dan stimulus yang menciptakan hubungan perilaku reaktif atau respon. Nah, stimulus itu berwujud mulai dari lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Kemudian, sedangkan respon merupakan akibat yang berwujud reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Oke, selanjutnya adalah pembahasan terkait ciri-ciri teori behaviorisme. Nah, pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya teori behaviorisme ini berwujud mulai dari lingkungan belajar anak. Jadi, lingkungan belajar anak sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, menganggap latihan itu adalah hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Nah, dilihat dari bahasanya saja, konstruktivisme, konstruksi seperti bangunan yang sedang dibangun. Jadi pengertian teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, kegiatan membangun atau konstruktif ini dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri teori konstruktivisme. Pertama, siswa aktif melakukan kegiatan mulai dari berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Kemudian yang kedua, siswa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki. Ketiga, siswa memiliki kemampuan awal yang akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi atau membangun pengetahuan yang baru. Keempat, guru menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Oke, pembahasan selanjutnya adalah teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Teori belajar kognitivisme adalah teori yang menekankan pada proses belajar, bukan hasil belajarnya. Nah, teori ini berpendapat bahwa belajar adalah proses internal yang melibatkan ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teori kognitivisme. Pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya, namun lebih mementingkan dan mengedepankan proses pembelajarannya. Kemudian kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait perbedaan dari ketiga teori belajar yang telah saya sampaikan tadi. Pertama, ditinjau dari teori behaviorisme.
Teori behaviorisme lebih mengedepankan terhadap perubahan perilaku terhadap rangsangan atau stimulus. Kemudian yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini lebih mengedepankan terhadap keaktifan siswa, di mana siswa dapat melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang telah dipelajarinya. Kemudian yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Nah, teori belajar kognitivisme ini lebih mengedepankan terhadap proses pembelajarannya, bukan hasil belajarnya, namun lebih mementingkan proses pembelajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.